Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk segenap umat muslim yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Sahabat pemikir sekalian, konten kali ini kita akan membahas tentang impian wanita muslimah untuk pahala puasa sebulan penuh terwujud. Sahabat pemikir sekalian, di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan pundi-pundi keberkahan dan rahmat dari Allah, dan sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, terkhusus melaksanakan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun fardu di bulan suci Ramadan, serta mampu menjalankan puasa sebulan penuh adalah impian segenap umat muslim yang bertakwa, termasuk kalangan wanita-wanita muslimah yang memiliki impian besar untuk dapat berpuasa satu bulan penuh dan memperbanyak amal ibadah yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Namun, wanita muslimah tentu dibatasi dengan nifas atau haid, sehingga ketika lagi mendapati momen tersebut, maka menjadikan wanita muslimah tak bisa dapat berpuasa dan tak dapat melakukan beberapa ibadah fardu atau sunnah yang disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari Fatimah binti Abi Hubash radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang masa haidmu, tinggalkanlah salat, dan jika telah berlalu, mandilah kemudian salatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sehingga dari ayat 222 surat Al-Baqarah menjelaskan tentang haid adalah termasuk darah kotor yang hal tersebut sebagai najis berat, yang selama nifas atau haid maka wanita muslimah tak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sampai haid tersebut telah selesai dan membersihkan diri dengan mandi junub. Sehingga ada beberapa hal yang wanita muslimah ketika sedang haid tak dapat melaksanakan ibadah-ibadah syariat lainnya sebagaimana mestinya ketika mereka sedang haid, seperti tak boleh sholat, puasa, berhubungan suami istri, membaca Al-Quran, melakukan tawaf, berada di masjid, dan memegang mushaf. Sehingga wanita muslimah yang lagi haid, hal-hal tersebut tak boleh dilakukan oleh wanita muslimah tersebut. Namun, sahabat pemikir semua, terkhusus wanita muslimah yang lagi mengalami haid di bulan suci Ramadan, ada kabar gembira loh, yang wanita haid tetap dapat melaksanakan beberapa amalan ibadah yang diperbolehkan ketika lagi haid, dan bisa pula mendapatkan kesempurnaan pahala puasa Ramadan sebulan penuh, termasuk pahala sholat dan lain-lain yang tak diperbolehkan ketika lagi haid. Yang pemikir 650 akan jelaskan di konten kali ini. Namun sebelumnya, jika berkenan agar sekiranya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Pemikir 650 ini ya. Sahabat pemikir sekalian, terkhusus untuk wanita muslimah, akan kabar gembira tentang tips untuk tetap mendapatkan pahala sholat, pahala ngaji, pahala bermajelis di masjid, dan pahala puasa Ramadan sebulan penuh walau sedang haid. Akan pemikir 650 jelaskan, namun terlebih dahulu Pemikir 650 akan jelaskan pula kiat-kiat melaksanakan ibadah yang disyariatkan yang diperbolehkan untuk wanita muslimah ketika lagi haid, untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah.
terkhusus di bulan suci Ramadan, yang pahalanya akan dilipat gandakan, sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Maka hal-hal yang diperbolehkan wanita muslimah untuk tetap giat memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan yang diperbolehkan ketika sedang haid, yaitu 1. Perbanyak bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Bersedekah adalah salah satu ibadah yang dapat dilakukan wanita muslimah ketika lagi haid ataupun ketika lagi nifas. 2. Memperbanyak zikrullah dan salawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Zikir dan salawat dapat dikerjakan oleh wanita muslimah ketika keadaan haid. 3. Membersihkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Membersihkan diri termasuk bagian dari ibadah kepada Allah, dan wanita muslimah yang lagi haid tetap boleh untuk sering membersihkan diri mereka. 4. Mendengarkan lantunan Al-Quran. Sahabat pemikir sekalian, terkhusus wanita muslimah, bahwasanya ketika haid wanita tak dianjurkan untuk memegang mushaf ataupun membaca ayat suci Al-Quran ketika sambil memegang Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 77 hingga 79 sebagai berikut, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknunin la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran selain hamba-hambanya yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 77 hingga 79. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Oh ya sahabat pemikir, larangan dalam surat Al-Waqiah ayat 77 hingga 79 serta hadis Nabi yang pemikir 60 cantumkan adalah larangan untuk membaca Al-Quran di saat sambil memegang mushaf ketika lagi haid atau nifas atau lagi berhadas ya. Namun untuk jika yang dibaca adalah dari segi hafalan tanpa memegang mushaf, maka beberapa ulama mazhab seperti Imam Maliki memperbolehkan dengan suatu hujjah bahwa tak ada satupun dalil yang melarang membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika wanita muslimah dalam keadaan haid atau nifas dan tak bisa membaca Al-Quran ketika memegang mushaf, namun ada kemudahan lain, yaitu dengan membaca hafalan ayat-ayat Al-Quran tanpa mesti memegang atau menyentuh mushaf atau ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudahan lainnya yaitu dengan mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran dari orang lain yang hal tersebut diperbolehkan ketika wanita muslimah lagi haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Baqarah ayat 204. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan suatu ayat dari kitabullah, maka dicatatkan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang membacanya, maka ia mendapatkan nur cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendengarkan tausiah. 6. Menuntut ilmu. 7. Beristighfar. 8. Menyambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah melayani kebutuhan suami atau keluarga. Yang ibadah-ibadah yang pemikir 60 cantumkan dapat dilakukan oleh wanita muslimah ketika lagi haid, sehingga tidak ada hambatan untuk wanita muslimah melakukan amal ibadah ketika haid, terkhusus di bulan suci Ramadan, yang pahala dan keberkahan rahmat tanpa batas atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tips untuk tetap mendapatkan kesempurnaan sholat dan kesempurnaan puasa di bulan suci Ramadan ketika wanita muslimah sedang haid, hanya satu syarat mudah bagi muslimah yang sungguh-sungguh mengimpikan untuk tetap mendapatkan pahala sholat dan pahala puasa dan pahala Al-Quran ketika sedang haid agar menjadi terwujud, yaitu tipsnya adalah untuk agar selalu rutin lillahi ta'ala untuk melaksanakan salat, puasa Ramadan dan hal-hal ibadah lainnya yang tidak diperbolehkan ketika haid namun diperbolehkan ketika sedang suci. Sehingga ketika haid tiba dan tak boleh melaksanakan puasa ataupun salat atau hal semacamnya yang tak diperbolehkan, namun disebabkan istiqomah wanita muslimah melaksanakan salat dan puasa, maka walau dalam keadaan haid tetap wanita muslimah tersebut akan mendapatkan pahala salat, pahala puasa dan pahala amalan-amalan ibadah lainnya walau tetap haid, disebabkan istiqomahnya melakukan hal-hal ibadah tersebut ketika dalam keadaan suci. Yang hal tersebut berdasarkan hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapatkan pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim atau ketika ia sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dan haid adalah termasuk keadaan sakit disebabkan darah kotor yang keluar dalam tubuh, sehingga kabar gembira untuk wanita mukmin yang rutin melaksanakan amal ibadah termasuk puasa ketika dalam keadaan suci, maka ketika haid akan tetap mendapatkan pahala puasa sehingga sebulan penuh ketika sedang haid dan dikerjakan ketika telah suci.
Dan keistimewaan lainnya adalah selain tetap mendapatkan pahala puasa ketika haid, wanita muslimah pula mendapatkan pahala menyempurnakan bilangan puasa di hari-hari lain, yaitu dengan mengqadanya. Adapun untuk perkara salat, maka wanita muslimah tetap tidak dianjurkan untuk mengqada salatnya ketika telah bersuci. Masya Allah. Yang hal tersebut dijelaskan dalam hadis dari Mu'azzah. Ia berkata bahwa ada seorang wanita yang berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah kami perlu mengqada salat kami ketika suci?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah engkau seorang haruri? Dahulu kami mengalami haid di masa Nabi SAW masih hidup, namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadanya." Atau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat." Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat pemikir, itulah kiat-kiat untuk tetap melaksanakan ibadah yang diperbolehkan ketika wanita muslimah sedang haid, sehingga tak ada penghalang untuk wanita muslimah mendekatkan diri kepada Allah ketika lagi haid. Dan semoga insya Allah amal ibadah yang bisa dikerjakan di bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan pahala yang berlipat ganda. Serta tips yang telah pemikir Enan Mapulu jelaskan sebelumnya, agar rutinlah beribadah ketika lagi dalam keadaan suci, agar ketika lagi uzur atau lagi haid maka tetap pahala tersebut didapatkan sebagaimana hari-hari lain ketika dalam keadaan normal dikerjakan, sehingga pahala sholat dan pahala kesempurnaan puasa Ramadan sebulan penuh menjadi terwujud untuk wanita muslimah yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan impian tersebut. Terima kasih sahabat pemikir telah menonton dan selamat berpuasa. Dan insya Allah sampai jumpa di konten selanjutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.